Sidoarjo diundang Mas Anto. Ini seperjuangan apa yang diperjuangkan, nggak ngomong nggak jelas, nggak paham ya jelas. Sehingga perjuangan ini masih menunggu kemanusiaan. Saya salut dengan yang dilakukan oleh Mas Delen, Mas Anto Delen. Sangat salut karena dia totalitas ngurusi saudara-saudara kita yang butuh untuk diurus, yang butuh untuk dibantu. Apalagi ke depan rencananya lebih besar lagi, bikin pondok guru. Ini sebuah cita-cita yang sangat lebih besar lagi. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Mas Anto dan kawan-kawan tentang kemanusiaan ini kayaknya kalau ada bencana, nah bencana itu sebenarnya nggak harus ada longsor, ada gempa, ada sebenarnya di sekitar kita ini banyak bencana yang perlu uluran tangan kita. Memang besarnya kalau ada tanah longsor di Papua atau ada ledakan bom atau yang lain-lain, bencana-bencana kecil di sekitar kita ini banyak sekali. Misalnya di sekitar rumah kita ternyata sehari belum makan, apalagi kondisi COVID seperti ini. Nah, kami tidak bisa sekedar melihat atau mendengar saja, apalagi ketika sakit sudah tidak makan sehari, anaknya perlu dibawa ke rumah sakit. Kita sama-sama belajar dari hal-hal yang kecil. Kita semua belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri. Kita belajar untuk memikirkan kawan-kawan yang lain yang perlu diperhatikan, yang perlu uluran tangan kita. Jadi kawan-kawan, kepedulian kemanusiaan jangan menunggu bencana besar saja. Bencana-bencana kecil di kiri kanan kita masih banyak yang belum punya KTP, masih banyak yang tidak punya kartu sehat misalnya, masih banyak yang tidak mampu untuk meneruskan sekolah. Kita peduli tidak harus sama, tetapi apa yang kita bisa untuk berbagi itulah yang kita lakukan. Tidak harus sama, yang penting bermanfaat. Itu aja dulu. Silakan Mas Catur. Ini saya yang awalnya tidak tahu apa-apa, justru Mas Catur yang mendorong saya ke jalan yang bisa katanya yang ke jalan sesat kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Satu yang bikin saya bangga, seneng, lek suwi gak ketemu ya boleh bolo-bolo yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang hebat untuk dirinya sendiri kata, tapi bagaimana bermanfaat bagi yang lain, bagaimana merteni orang lain di lingkungan. Kalau berdasarkan
perintah agama Islam itu nggak kalah kemudian Mas Rafi, Mas Kuswari, Mas Catur ini mengalah, tapi bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menularkan kepada orang lain. Kalau kita teman-teman kejadian ini sangat teman-teman yang hadir ini sesuai dengan on the track kalau istilahnya ya cocok lah kalau terkait dengan kumpul-kumpul ini silaturahim ini seperti itu. Selebihnya bulan ini namun melok-melok kebetulan mawon di Indonesia itu kebetulan mawon kali bolak-balik dulu terus jadi malah bolak-balik kadang komik kadang aslinya kayak soal terus kalau ini malah berharap ada ilmu yang bisa saya bawa. Kebetulan di rumah ada beberapa teman yang mungkin teman santri. Saya juga ingin teman-teman santri itu ada kepedulian untuk orang lain. Bagaimana dia peduli pada lingkungan, belajar dengan Mas Catur, peduli kepada sama dengan Mas Antok, Mas Kuswari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau bisa ya, itu sebentar saja. Bisanya diperpanjang sini. Saya bingung juga mau ngomong apa karena saya itu pandangannya begini, tiap orang, tiap komunitas itu punya karakter yang berbeda-beda. Tiap manusia itu unik karena dia diciptakan juga punya akal pikiran, berkembang, itu sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Itu ada keunikan yang luar biasa sebagai aset sebagai manusia. Yang itu kalau dilihat untuk pemanfaatannya bagi lingkungan tentu akan sangat luar biasa karena dia adalah satu kesatuan. Nah, keunikan ini yang tidak bisa sebenarnya disamaratakan sehingga orang misalnya harus AA semua itu tidak bisa, pasti ada keunikan masing-masing. Nah, penghormatan terhadap ini kadang-kadang agak apa ya, standar yang digunakan itu kadang-kadang standar dirinya gitu. Baik untuk diri masing-masing, padahal ya ukuran-ukuran baik dan tidak itu kan tentu berbeda-beda. Nah, ini yang sebenarnya menjadi bangkit ketika kita bisa menghormati perbedaan itu, saya kira perdamaian itu akan tercipta. Karena kita menghormati itu, kita menghormati ciptaan Tuhan yang memang menciptakan manusia ini yang berbeda-beda. Saya kira ini yang luar biasa, termasuk dalam hal sebenarnya memanfaatkan atau mengelola lingkungan. Mengelola lingkungan ini kan sederhana sebenarnya, seperti yang dilakukan di sini. Contohnya saya kira ketika harga cabai naik, Mas Anto ini nggak bingung sebenarnya. Makanya tadi sopirnya kan rada-rada pedes gitu kan. Jadi saya kira tidak ada krisis cabai gitu ya, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Krisis cabai itu hanya dialami oleh orang-orang kota, padahal orang-orang kota juga bisa mereduksi atau meminimalisir krisis itu. Kalau dia sebenarnya atau mereka itu bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan aset yang mereka punya. Karena punya cabai 1 polybag itu gak bakalan habis untuk nyambel beberapa hari, kan begitu. Ini kan soal orang sebenarnya melihat bagaimana apa yang dimiliki. Nah, kalau apa yang dimiliki ini sebenarnya dilihat sebagai penopang hidup, saya kira kita semua sebenarnya diberi kemewahan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita misalnya tidak sampai dengan sekarang misalnya kita tidak terlalu menghormati yang namanya kelor, tapi begitu namanya di supermarket jadi moringa,
semua terbelah, harga ini 300.000, 200.000, ini makanan super, makanan diet. Moringa itu kelor, kan gitu. Nah kita nggak pelajari nama latinnya. Moringa olivera kelor, makanan super, oleh PBB dijadikan makanan untuk pengurang gizi buruk. Nah ke zaman nenek moyang itu dipakai ini. Iya kan? Iya kan, sampai dikenal misalnya sampai dengan orang mati pun diresiki karo kelor. Itu manfaatnya jadi luar biasa. Nah saya kira kita diberi kemewahan itu saking awalnya diri itu tidak apa ya, kadang sering melupakan apa yang diwariskan oleh leluhur, sehingga kemudian apa yang sudah dipelajari menjadi pengetahuan itu kemudian dilupakan. Kelor itu luar biasa gizinya. Nah, daripada kita perbandingannya kan kita punya satu kelor, kita punya satu peta kebun wortel, satu peta kebun bayam, satu peta kebun apalagi yang lainnya, banyak sekali vitaminnya itu. Satu sendok kelor itu kurang lebih kalau tidak salah itu sama dengan 7 sendok ayam, 5 sendok wortel, 7 sendok jeruk. Ya kan luar biasa kan begitu. Dari kelor saja sebenarnya kita menerima manfaat nutrisi yang luar biasa. Di zaman pandemi ini ya gak usah aneh tandur kelor kan gitu, murah meriah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jangan aneh-aneh gitu loh, kerja juga susah kan begitu, banyak pemecatan dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita menghormati apa yang sudah diciptakan, saya kira kita bisa mengoptimalkan sedemikian luar biasa gitu. Karena produknya ketika diolah, dia teh kelor itu enaknya luar biasa. Daun dikeringkan, daun kelor itu yang tua kan nggak kira di sayur, keringkan saja, jadikan teh, enak rasanya. Atau jadikan bubuk, itu juga bisa dikopiok pakai telur, wes tadi ono rasanya. Itu saja sederhana kita sebenarnya untuk menghargai lingkungan. Kalau yang lain-lain, wah herbal nanti ada ahlinya di sini mas, nanti diceritakan. Itu sebenarnya ilmu-ilmu yang luar biasa, yang itu diketahui oleh nenek moyang kita. Tinggal kita memanfaatkannya atau tidak. Nah saya kira itu sebenarnya apa ya? Ketika kita mengetahui pemanfaatan itu, saya kira ketika itu diusik, nah disitulah sebenarnya kita akan berlaku bertindak untuk melindunginya. Begitu. Kalau kita mendapatkan manfaat dari itu, nah gak tahu manfaatnya ya wis, ya apa? Diijol apa istilahnya? Diubah jadi yang lain juga selesai. Saya kira maghrib ini ya. Ya maghrib, isya. Ya, adzan ini. Break dulu ya. Baik, saya sambung diselani sama Mas Beler untuk ngomongin nagih susul berantas. Ya saya cerita susul berantas itu sebenarnya satu bagian untuk melihat bagaimana apa perubahan-perubahan peradaban sebenarnya di wilayah-wilayah yang dialiri Sungai Berantas. Bagaimana sebenarnya sejak zaman dulu peradaban manusia itu ada di sepanjang Berantas, ada di sepanjang aliran sungai itu, baik di Berantas, Bengawan Solo ataupun sungai-sungai yang lain. Nah saya tidak tahu kenapa kemudian perkembangannya kita ini sudah sangat bias darat gitu ya. Padahal wilayah Indonesia ini wilayah laut yang sangat luas, tapi semuanya itu dikembangkan dengan cara pandang daratan. Contoh paling ekstrimnya misalnya Sumenep itu kabupaten wilayah daratnya ya sauplik gitu ya. Wilayah lautnya itu hampir sampai di atasnya Nusa Tenggara sana. Tapi cara dan masyarakat Sumenep itu masyarakat yang beragam etiknya, bukan hanya Madura. Di kepulauan terutama yang di wilayah timur itu orang-orang Bugis, orang-orang Buton dan macam-macam. Tetapi cara mengelolanya ya cara daratan, sehingga ibu kotanya juga seperti wilayah Madura, pulau. Ada kesulitan yang kemudian dialami dengan cara pandang seperti itu. Nah, ketika kita memahami satu situasi misalnya soal berantas, maka sebenarnya kita bisa melihat ketergantungan manusia pada lingkungan itu seberapa besar. Nah, ketika kita menggantungkan misalnya kehidupan itu yang didukung oleh air, yang didukung kemudian itu dengan sistem irigasi yang baik menjadi sistem pertanian, nah kita sebenarnya akan menghargai daya dukung itu. Nah, ketika diubah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, maka sebenarnya manusia itu akan sangat rentan itu apa? Ya kena resiko bahaya sedikit
itu sudah kemudian dalam situasi yang ya apa ya, agak susah untuk bertahan hidup. Misalnya begini, siapa yang tahu kedelainya Indonesia yang dibuat tempe jenengan itu dari mana? Coba saya ingin tahu. Dari mana kedelai yang tempe jenengan itu loh, yang dimakan tiap hari. Jadi kedelainya di Indonesia itu, kita itu impor 2,750 ton, 2.750.000 ton. Yang dihasilkan dari Indonesia itu cuma 750, 2 jutanya impor dari Amerika, dari Australia. Nah, dari Amerika aja kirim kedelai nang Indonesia. Piye kan tempe. Sapa sing salah? Padahal di Malang ada yang pernah ke Malang enggak? Ada tempe. Tempe apa di sana? Yang dari kacang-kacangan itu bungkil. Tempe bungkil, tempe bungkil, itu macam-macam yang dari koro-koroan. Indonesia itu kaya kan koro-koroan, tapi kenapa hanya kedelai? Gitu. Yang menjadi komoditas makanan, padahal sama dia. Gitu. Nah, ya ini kan cerita kemudian ya itu tadi gitu. Indonesia yang seharusnya kaya raya Jawa lah misalnya dengan gunung api yang luar biasa, meledos berkali-kali, itu kan sebenarnya gizi yang luar biasa bagi tanah di wilayah Jawa. Sehingga wilayah Jawa ini ya dibandingkan Kalimantan ya bisa 7 kali lipat kesuburannya, dan itu terus dipupuk gitu ya oleh vulkanik. Abu-abu yang dimuntahkan dari gunung-gunung itu ya ada manfaatnya. Kesuburan yang kita nikmati sampai hari ini itu ya karena letusan-letusan itu dari abu vulkanik. Sehingga kita kayaknya luar biasa di Jawa ini. Tapi kemudian Jawa didesain untuk industri. Pangannya akhirnya dibuat ke luar, ke Papua sana yang ya itu rawa-rawa, atau ke Kalimantan misalnya yang itu wilayahnya wilayah apa namanya wilayah asem itu tanahnya itu, airnya itu nggak bisa dibuat petani. Ya Jawa ini tempatnya, Sumatera itu mungkin gitu ya. Tapi ada beberapa lahan yang apa ya, beberapa pulau yang itu seharusnya memang digunakan untuk mendukung pangan, dihajar habis dan untuk industri. Sehingga memang tidak ada penghormatan sebenarnya. Karena apa? Pokoknya tersedianya dari mana nggak ngurus. Sama dengan kita makan mie miang, bener nggak? Mie-nya dari terigu dari mana? Dari apa? Dari gandum. Nang Indonesia ono tani gandum nggak? Nggak ono. Impor. Nah begitu Australia atau Amerika misalnya yang sana itu sudah didukung industri pertanian yang cukup maju, petaninya menguasai aset lahan yang sangat banyak. Ketika mereka menyetop karena Indomie, mulai ya. Kan begitu. Tapi itu konstruksi lidah, sama dengan beras. Dulu nenek moyang kita misalnya itu ada, kalau memahami soal musim itu pasti ada adaptasi, ada talas-talasan gitu ya, ada pangan-pangan lokal gitu ya, ada kuling, ada macam-macam. Yang itu sebenarnya dari pengetahuan tadi ya, pengetahuan cuaca itu kalau diketahui misalnya musim kering pasti yang diambil ya talas-talasan dan macam-macamnya itu. Sampai dengan misalnya saya kira makan-makanan yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan atau barat sana itu yang dengan apa tiwul dan macam-macam itu kan cara orang sebenarnya untuk survive ya, cara yang bagus sebenarnya untuk bertahan. Kan gizi itu karbohidrat itu salah satu saja itu, sumber vitamin yang lain itu kan juga banyak, bodong-bodongan dan sebagainya. Tapi orang standarnya kemudian untuk yang namanya sejahtera itu menggunakan beras padi saja ukuran sejahtera, ya repot lagi. Padahal beras juga misalnya sekarang IR semua, mana padi lokal hilang ya, Singapura dan saat begini. Karena apa? Ketika kita menghormati apa yang ada di sekitar kita, saya kira kita akan lebih sangat mencintai itu. Ketika mencintai itu, ketika ada perencana misalnya, saya tadi cerita sama Gus, kalau di sekitar sini saya lupa ada geotermal apa ya di sekitar wilayah sini, mungkin Arjuna oleh dekat itu pasti akan menginjeksi bumi, ngebor, diinjeksi pakai air, lalu kemudian dia dikeluarkan pakai menjadi uap yang itu akan menggerakkan turbin dia untuk listrik yang Jawa itu 10%, ini kakeknya ya, makanya Direktur PLN ngomong kita disuruh menggunakan listrik berlebih, suruh masak AC, tambah AC. Untuk apa? Untuk konsumsi listrik. Karena itu tadi PLN itu kelebihan
listrik, pasokan listrik itu 40%. Wis kakean kok sih dibangun naik gitu ya di mana-mana. Sumber listrik ini saya juga heran gitu. Ada apa sebenarnya ini? Gitu. Yang untuk mengelola PLN ini kan duitnya negara, duitnya jenengan, Burilopa, ada pajak dan lain sebagainya gitu. Tidak hanya dari listrik saja gitu yang membiayai itu. Akhirnya yang tertimpa rugi ketika itu surplus dan tidak digunakan, ya kita juga. Itu saya kira ini yang menjadi penting. Jadi melihat sesuatu itu tidak bisa hitam putih. Oh iya Pak begini. Enggak. Kita harus membaca dengan teliti. Gitu. Dan kita harus sangat menghormati sebenarnya keterhubungan masyarakat setempat di wilayah Pari ini misalnya dengan lingkungannya. Saya lihat misalnya industri perikanan ya, ini sebagai itu sumber penghidupan. Saya nggak tahu asalnya dari apa, mau dari kopi tapi apa, tapi mereka ada pemanfaatan dari budidaya perikanan ini. Saya kira ini kan sangat luar biasa. Yang perlu dipikirkan ketika sumber airnya itu digunakan untuk kegiatan yang lain, kira-kira jenengan bisa bertahan berapa lama atau mengolahnya dari seperti apa gitu. Atau taruhlah misalnya air muka tanah ini dicemari dengan kegiatan industri tertentu misalnya. Itu kan juga akan sangat luar biasa. Seperti di tempatnya Cak Irsad di Sidoarjo atau kawan-kawan yang lain misalnya itu rencana Mbak Ida itu kan dicemari lumpur lapindo itu yang sampai sekarang nggak berhenti. Dikira dibayar selesai, itu enggak. Dibayar terus pindah. Terus pindah nggak diperhatikan, mau pendidikannya nggak diperhatikan, kesehatannya nggak diperhatikan, apa-apanya nggak diperhatikan. Terus piye? Urusannya itu disederhanakan. Ya nek wis lemahmu gitu ya. Sama rumahmu tak ganti ya wis urusannya selesai. Yang dilihat sebenarnya Cak Irsad itu dari bayi nyeplot di situ itu kan pasti ada ingatan-ingatan. Makam nenek moyangnya di sana, rumahnya di sana, tempat bermainnya di sana. Kenangan itu pasti dihilangkan dengan penyederhanaan penggantian itu. Sampai dengan sekarang apakah boleh lumpurnya di salon menang kali berantas itu dibuang nang laut terus-terusan sampai hari ini gitu setelah 15 tahun tanggal 29 Mei bulan depan itu masih tetap dibuang. Nah pemeriksaan itu misalnya apakah itu diperiksa ketika dibangun? Tidak ada yang makanya kemudian ya kami mewakafkan diri misalnya kayak gitu untuk melakukan pemeriksaan keluar biaya sendiri untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium dan macam-macam sampai mengembangkan apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk melihat kondisi lingkungannya itu baik atau buruk. Misalnya cara melihat air baik atau buruk dengan indikator hewan-hewan yang hidup di air itu bisa. Dan itu modalnya cuma kaca pembesar sama tabel biota hewan tak bertulang belakang. Yang ketemu ABC berarti sehat. Yang ketemu DEF misalnya itu tercemar. Sederhana itu pengetahuannya. Dan itu kita bisa melakukan itu. Sama dengan misalnya siapa yang pelihara koni pasti tahu ilmunya soal biofiltrasi kan begitu. Cara memurnikan air. Nah itu aset yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana bakteri itu bisa dikembangkan mengurai amonia gitu ya, sehingga kemudian airnya yang buruk tadi kemudian bisa masuk lagi ke kolam jadi air yang ini luar biasa. Nah perkembangannya kemudian dicari lagi pengetahuan zaman nenek moyang, ternyata ada yang bisa memanfaatkan itu. Oh amonia kalau sudah diubah menjadi nitrat dengan proses biofiltrasi tadi, amonia, nitrit, nitratnya ini ternyata bisa untuk nutrisi bagi tumbuhan. Nah sayuran-sayuran itu sebenarnya yang sekarang dikenal dengan namanya aquaponik. Kalau hidroponik itu pakai medianya air, biasanya nutrisinya masih nutrisi yang dikemas beli. Tapi kalau sudah pakai kotoran ikannya dan koi yang sudah dibersihkan, keluar airnya, nitratnya tadi ini, nah itu namanya aquaponik. Nggak usah beli lagi nutrisinya. Ini ilmu-ilmu katon yang dipelajari mesti dengan praktek. Nah, bisa cerita ngomongin itu harus tadi, oh ya ini ceritanya dengan kegagalan gitu. Belum tentu di tempat saya yang berhasil misalnya saya pakai pegagan, saya pakai selai, saya pakai pakcoy. Apakah tempat lain berhasil ya belum tentu. Harus dicek karena ada kepadatan yang harus terukur kayak gitu. Tapi itu semua ilmu katon. Jadi ilmu yang bisa dilihat lalu kemudian dipelajari. Oh nek salah dibeneri, Saya tidak. Sama dengan saya cerita soal anggur. Anggur itu kalau ada yang tahu jalannya ternyata
penghobi anggur itu luar biasa banyak. Saya jadi ingat Pare ini kira-kira dengan angin yang begini saya dulu kenal kok. Pare ini ada rumah-rumah yang ada anggurnya kalau nggak salah dulu. Nah, penghobi anggur itu ternyata wah luar biasa. Mencari pengembangan jenis anggur misalnya seperti itu membutuhkan perakaran yang baik. Nah, perakaran yang baik ternyata anggur-anggur lokal yang rasanya kecil-kecil tadi itu yang lebih sesuai dengan iklim Indonesia, gitu, sesuai dengan lingkungan di Indonesia. Sementara anggur-anggur yang lain itu tinggal disambungkan keluarlah biji buah-buah anggur yang luar biasa macam-macamnya. Tapi ini butuh kreativitas dan uji coba itu aja ilmu karbon. Saya kira itu ya. Jadi memanfaatkan lingkungan di sekitar wilayah seperti ini saya kira memang didasari dari aset yang kita punya. Nah, saya berharap sebenarnya kawan-kawan mengembangkan permodelan ekonominya tidak ikut-ikutan sistem kapitalis gitu ya. Sopo sing duit, sopo sing sugih gitu. Artinya tambah akeh duitnya tambah sugih enggak. Sebisa mungkin sebenarnya dikembangkan dengan modal koperasi. Koperasi itu penghargaan sebagaimana manusia seutuhnya. Karena orang itu derajatnya jadi sama. Ya, dalam sistem koperasi itu satu anggota itu dilihat sama ketika kemudian memutuskan satu kebijakan tertentu. Karena mereka masing-masing memiliki hak suara dan itu satu. Tidak peduli simpenan piro, gitu. Tapi tujuannya itu untuk koperasi ini ya mesti kita desain sejak awal. Ojo-ojo koperasi mergo simpan pinjam, koperasi saya ya kayak koperasi simpan pinjam. Jangan salah gitu, koperasi itu ada macam-macam. Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi jasa, ada koperasi simpan pinjam. Nggak apa-apa juga, PKK itu koperasinya itu bukan koperasi bahkan gitu ya. PKK itu pasti kan gede-gede, bahkan di level RT misalnya gitu. Mereka bisa mengelola kok. Nah kalau koperasi simpan pinjam ya ada cara-cara tertentu sebenarnya untuk menghindari niatan-niatan buruk. Zaman sekarang itu kalau ada kesempatan itu niat buruknya itu muncul itu. Nah itu perlu dihindari, diminimalisir sedapat mungkin gitu ya. Jadi saya kira koperasi inilah yang menjadi sokok guru bahkan. Nah, itu jalan hidup sebenarnya koperasi. Karena itu kita bersama-sama sebenarnya seharusnya mengembangkan koperasi sebagai sistem ekonomi. Di dalam koperasi itulah yang nanti yang akan dikembangkan usaha-usaha tertentu. Nah usaha-usaha ini memang dikelola secara profesional harusnya seperti usaha-usaha. Nah saya kira komunitas-komunitas yang seperti ini itu juga bisa melakukan itu. Karena kapital, modal yang dibutuhkan itu bisa dari tanggung renteng bersama. Sehingga memang permodalan misalnya seperti itu kalau mau mulai aktivitas tertentu itu ya dilakukan dengan mengumpulkan Mas Antok, Mas Beler misalnya atau Mas Jamaah misalnya, saya mau bikin usaha ini, tapi kita bikin koperasinya kayak gitu. Karena kalau koperasi itu tidak ada bos nantinya gitu. Semuanya akan merasakan gitu. Nah elek dirasakan elek, yang api dirasakan api. Termasuk menyepakati sisa hasil usahanya nanti. Saya kira ini yang perlu dicek ulang gitu loh. Koperasi kita itu terlalu buruk dipandang karena praktek-praktek di masa lalu itu koperasinya memang penuh dengan penyimpangan gitu. Sehingga ya sampai sekarang koperasi pun misalnya dikenal sebagai koperasi A, koperasi B gitu, hubungannya kayak Allah gitu kan. Itu seperti rentenir misalnya. Nah saya kira ini yang menurut saya perlu dikembangkan dalam komunitas yang seperti ini. Kita bersama-sama gitu ya merajut kebersamaan, terus juga sebenarnya kita bersama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Saya kira koperasi itu menjadi pilihan sebenarnya untuk melakukan itu daripada model-model ekonomi yang lain. Di Songo Dewi itu akut, di Songo Bareng itu insya Allah jadi ringan. Dan karena kita menghormati kesamaan derajat kita semua sebagai manusia, saya kira koperasi ini menjadi pilihan yang baik. Saya kira itu Mas Beler, ngomong-ngomongannya apa ini? Ya, saya kira itu giliran siapa ini? Aku jadi Pak Komandan. Masukannya. Don Seus dikirim oleh
ke dapur kono Mas Anto biasa kurang ngajar ngerjain. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu saking dumadi. Mugi-mugi silaturahmi menika tansah maring ana berkah dumateng kula panjenengan sami. Tansah pinaringan keselamatan kerahayuan jaga dengan santun golek sadang terus sare tenes dadi kabeh. Tina-tina saka bebas segala Pajabaya kudu pangrencana. Selamat sak sapa sakane sak tingkah lakune sak turune. Kalaupun tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana Gus Durian Mojokerto Pare ini dalam hal kegiatan kemanusiaan maupun dalam hal peduli dengan sesama, dengan lingkungan, inilah yang menyebabkan saya juga sangat tertarik dengan Gus Durian, dimana tagline-nya Mas Anto ini terima kasih orang-orang baik kan gitu. Di situ menjadi sebuah pelecut bagi saya untuk juga belajar dan terus belajar. Saya teringat di mana dulu kakek itu bilang, ibarat sepak bola yang menang itu adalah yang memberikan. Ketika menerima sebuah gol itu adalah sebuah kekalahan. Ternyata sampai sekarang baru saya menyadari bahwa ketika kita memberi, disitulah sebuah kemenangan daripada kita menerima. Definisi orang baik di sini, saya juga mau jadi mikir gara-gara saya ikut Gus Durian di sini. Api iki sing piye, elek sing piye kan gitu. Padahal sifat Gusti itu tetap semuanya baik jelek disinari seperti halnya matahari. Berkaca kepada sepak bola tadi, di mana memberi itu adalah sebuah kemenangan. Ibarat kita memberikan benih itu kalau cuma digenggam nggak akan berkembang. Kalau sudah memberi ya udah lepas. Ibarat saya memberikan sesuatu kepada Mas Anto memberikan lagi kepada saya loman kepada Mas Anto loman kepada saya, jumbo. Tapi adalah sebuah kebanggaan di mana yang saya beri itu tidak bisa mengembalikan kepada saya. Wong sepuh, cilik dan sebagainya itu adalah sebuah kemenangan bagi kita tanpa mengharapkan imbalannya. Tapi di sini terjadi permasalahan di mana kadang-kadang ketika kita memberi, kita baik pada orang itu tidak kembali baik kepada kita jadi sakit hati. Teringat kembali kepada kakek dulu ketika berbicara penyakit uang itu mergo pinter, mergo ngerti, mergo weruh. Pinter itu mergo sinau, maca kitab dan sebagainya, akhirnya jadi pinter. Tapi penyakit itu ini kepinter. Wong ngerti seneng bab olah rasa, ning penyakitnya nang ati gampangan ceklek dan sebagainya. Wong ngerti karena pengalaman, karena trial error jadinya tahu. Tapi sifatnya nyantinya jadinya penyakitnya lengkung atau sombong. Dengan bergabungnya dengan Gus Durian ini, mudah-mudahan kita semua bisa bermanfaat bagi sesama, selalu memberikan manfaat bagi sesama, belajar saling mengisi. Moga-moga kita semua bisa saling memberi. Ya mau pesen tuh, lek ngekei aja harap-harap balik. Lek sing tak kei balik nang aku, sing tak apiki ngepiki aku, kabeh dadine apik. Bagaimana kita menciptakan orang-orang baik baru. Tagline Mas Anto ngoten nggih. Saya juga belajar dari menyerap apa ngomongin Mas Anto. Jadi terima kasih orang-orang baik. Saya juga berusaha belajar untuk menempatkan diri pantas tidak dikatakan sebagai orang baik. Karena di Jawa ini adalah unsur kepantasan. Pantas boga. Lek aku cilik terus jadi juara tinju kelas dunia, karena gak pantas. Pantas gak aku lek sifatnya sombong dan sebagainya itu menyadek lek orang baik kan durung pantas. Aku kayak wong dan sebagainya dengan rasa pamrih dan sebagainya pantas gak demongne wong apik gitu. Ya mudah-mudahan menjadi sebuah jalan dengan bergabungnya dengan Gus Durian Mojokerto ini untuk saling asah asuh, memberikan sebuah pembelajaran pada kita semua. Mata kan kirang lebih kalau jadi santai Mas Anto kalau coba cara wingi sore ya. Mungkin itu nggak saya aturakan
mbok pilih wonten kirang langkung kladuk ing ngatur muna-muni kanggo tentremani kalih kula nyuwun sami pangan sami. Mugi-mugi kita semua kita sedaya tansah pinaringan cahya sucining Gusti sumran bae dumateng keluarga kita, dumateng kanca rowang, tansah pinaringan berkah waras lan rahayu raja bangsa kita enggalo alis saking wabah ingkang kados mekaten nika. Amin. Panutupe ngatur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Surah Sibdura Jaya Ningrat Surah Stolka. Termastuti. Jaya Jaya Wijaya Burtini Pangastuti. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur sembah nuwun, selamat datang Pananda dan Ibu. Walaupun tadi 4:30, tapi di sini ngobrol. Obrolan di sini saya kira pertemuan ini walaupun gaya sederhana tapi luar biasa karena dirawui para senior dalam proses belajar bareng kami yang masih muda juga. Terima kasih Gus Yusron sebagai salah satu penyandang keluarga Gus Durian, Pak Agus Dalam yang sebagai kebudayaan, dan Mas Catur sebagai tamu spesial kami dari Wali Indonesia, dan juga Cakir keluarga kami Alfat dan Mas Becok dan Lawas. Kegiatan ini sebetulnya sekali lagi kami berterima kasih, banyak belajar, dan kami harapkan kami menanti tentang susur sungai berantas lagi. Indo, ayo ping 3 di sana no. Ping 4 oleh diri enggak bisa jauh. Karena itu cukup mengasihkan, karena kami semakin mengenal bagaimana lingkungan, bahwa sungai air itu adalah kehidupan bagi kita. Saat itu satu minggu membawa perahu karet, ada 2 mobil yang ada di darat, dan itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya menjadikan kami motivasi secara langsung tersesat di jalan yang benar. Setelah itu kami pernah susur kelut sungai selama 4 hari, dan terakhir waktu itu saya mau nyuruh dulu Gus AA sama Mas Catur juga waktu saya jalan kaki lari Jakarta, karena salah satunya motivasi gitu, keluyuran 3 kali moro-moro melaku ayo matur suwun. Nah, di sini kami masih banyak proses belajar, dan terima kasih saat ini monggo gayung-gayungan bisa saling mengenal, saling bertanya, di sini belajar bersama, karena semua orang itu guru dan alam raya sekolah. Lagu. Ganti sesek lihat ya. Kapan pilih porong maneh reuni untuk Lapindo? Ya, karena banyak kawan-kawan muda di sini, tanpa melupakan tukang provokator Mas Jolodong yang selalu mengajak kembali ke alam. Tukang ngeriwek, tapi dia itu jangan sekali-sekali mau di vlog sama Mas Jolodong, karena rata-rata yang di vlog para lansia di sini besoknya meninggal. Ya, di sini menemani begitu Mas Jolodong dengan kelucuannya, kekonyolannya bersama teman-teman di sini, menemani dengan gayanya masing-masing, saling melengkapi. Dan Sanggar sama rumah lansia ini tidak mungkin bisa berdiri secara berkelangsungan bila tidak ada orang-orang baik, karena katanya Mbak Sumber, yang menguasai medsos itu orang-orang itu cerewet, tapi hoax
ajaran kebencian. Kenapa kita yang baik terlalu diam? Jadi kita kadang menjadi motivasi. Hashtag kami orang baik itu memotivasi juga kami, karena kami bukan orang baik. Pada intinya tadi Cak Esat juga bilang silet itu kasaran ini sing elek, tetapi juga bermanfaat. Tapi bagaimana kita menjadi saling bermanfaat? Mugi-mugi dalam gini tunggone cepat judulnya. Amin. Ayune kok rono. Dine ku mang ngono ta intine kuwi. Amin. Donge kuwi tok tiba. Mas, intinya terancam begitu ya. Ya, benar, saya mendingan sampean dengan ngomong akeh. Jolodong jadi untuk kandungan wis mati. Iya, lah ya. Bapak dikasih tadi reuni wonten Mas Darto, Cair, Kang Jolodong, Mas Becok menika sejak 2008 kami bertemu sama Jutaan sayangnya, karena Jutaan saat ini setelah dari bantuan dari mana Gereja Makassar yang dibom ke kampung Gus Durian di Sulbar, saat ini ke NTT. Tadi informasinya kami bisa tersesat jaya yang benar karena beliau-beliau. Oh, saya lupa ada salam dari Mas Zamroni dari Kampung Sinau. Kampung Sinau. Tidak bisa hadir. Monggo diisi lagi nih. Bagus ini. Juragan koyo piye. Monggo. Boten ambele. Juragan sembarang kali nih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Gusti sama kalau santri Gusti sama beberapa waktu yang lalu memang baru mengikuti kegiatannya Mas Beler terkait dengan pertama kesini itu ada penanganan lansia, karena memang komunitasnya atau wilayahnya Mas Beler ini agak unik tinggal berlanjut. Kalau saya sih aktifnya di pertanian, lebih kepada berasik ria di dunia pertanian dan lingkungan hidup. Yang tadi disampaikan teman Pak Seng dari Bali, itu organisasi yang dulu pernah saya kagumi terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan. Dan di Mojokerto ini saya kira muter-muter di Kediri ya ada situasi seperti ini di Mojokerto. Walaupun ada sih kecil-kecil di beberapa lokasi yang terkait dengan aktivitas dan kegiatannya masing-masing. Yang penting bagi saya untuk ikut sinau dari sinau itu adalah bahwa yang dilakukan Mas Beler dan teman-teman yang ada di sini itu tidak lepas dari keriangan dan kegembiraan
itu yang memotivasi saya juga sebenarnya untuk selalu beraktivitas dengan riang gembira dengan segala kendala atau apa riak-riak yang dilalui, yang dilakukan, yang pernah dialami sih. Jadi lebih kepada saya ingin nambah-nambah pengetahuan terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang bagi sebagian orang sekarang ini sudah sangat sulit dilakukan, tapi bagi teman-teman Mojokerto dengan riang gembira melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang ada, itu yang mungkin lebih menjadi penekanan saya, Mas Milet. Dan itu mungkin khusus saya juga belajar banyak dari khusus terkait dengan riang gembira melakukan kegiatan di sela-sela aktivitasnya yang luar biasa di pondok. Itu kira-kira saya tidak pandai bercerita dan berkata-kata, mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagune lho pancet ae. Asline iki lho. Nah, Mbak Ida. Kita tema Mbak Ida. Hari ini ndak aru. Wakilannya Cak Til. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sudah diundang di sini di pertemuan yang tidak pernah saya datang ke sini ya, karena mungkin sebenarnya dulu punya keinginan ke sini tapi banyak halangan, jadi baru kali ini bisa ke sini dan kami sangat bersyukur bertemu orang-orang hebat di sini. Kami yang awalnya tidak mempunyai pengetahuan karena mempunyai suami dari Sanggara Alfas, jadi mau nggak mau ikut gabung, tapi dengan senang hati, bukan karena nggak mau ya, bukan karena terpaksa, tapi alhamdulillah bersama Pak Irsyad dan Mas Catur banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan. Apalagi di sini banyak sekali pengetahuan yang saya tidak tahu dan berusaha saya mengerti. Terima kasih kepada penyelenggara kegiatan hari ini. Semoga kami yang mendapatkan undangan dari para undangan yang ada di sini. Contohnya dari Mas Pecot, contohnya kami menunggu undangannya nih. Maksudnya saya menunggu undangan setelah dari Mas Anto, Mas Peco, selanjutnya Bapak Dalang gitu. Bulan tanpa hari ya lah.
Sebenarnya saya seorang itu pendidik anak usia dini, jadi teman-teman saya itu hanya bunda-bunda PAUD, perempuan semua, jadi rata-rata guru semua. Jadi baru kali ini bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Itu saja dari kami. Terima kasih undangannya dan banyak pengetahuan di sini. Semoga bermanfaat buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan orang hebat, kita itu akeh sambat. Cuma gak tahu no. Tambahnya negatif turu. Jangan gitu lah. Celotong ya? Mas Jo, celotong. Mas Jo. Sing demone bar diplok mati. Hati-hati lho iki. Cek. Vlog kabeh ngene lho. Nggih, nuwun sewu, kula Jalodong. Jalodong Wijaya. Ketemu Jakarta Lojo ya. Yes, nama keren. Nggih. Biasane nggih. Napa to mriki kula nggih, tengok-tengok ngoten mboten bangga. Kadang nggih. Kilo teh tawar mawi niku Angel lho ngono kuwi. oh ya pratong kae njaluk tok nggih nek kula oleh kanca-kanca biasane kan lebih ke relawan Gus Ben peduli bencana budal napa budal kalih limah becok niki nembe saking Malang Selatan Ambel Gading gempa niku Hidup Pak Murjito. nah itu Pak Murjito karena anaknya Pak Murjito itu cantik sekali. Jadi kita Tangannya pingin balik mana? lebih semangat nyuburi tembok-tembok ya. Iya. Jadi banyak kan buat teman-teman dari DKJW, jadi teman-teman Gereja Kristen Jawetan dari Kediri, ada dari Wates juga. Aku tok ya sing enek kancane ya. Sing teko Hindu aku tok men. Gini tuh Bapak kulung ya. Nggih, terus Kuningan besok. Ya, habis ini lebih ke tanda gawe mawon yang nemen menika sing pikir-pikir bingung sepuh-sepuh. Hebat-hebat tok. Rodok. Nggih satu mawon mugi-mugi mboten enten bencana malih. Amin. Biasane lek reuni lek bencana tok ae. Mboten matur suwun. Ini pertemuan yang spesial. Ya. Hari ini 23 April. Nah, kemarin itu sebenarnya 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi. Kita itu secara global sebenarnya ya itu cerita mana sih? Kangen enggak cerita. 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi. Kali tekani narasumber ini iki lara. Paling omongan. Ulah tuh dijoki kopi. Awet. Awet. Ya jadi berharap kita semua menyadari ada situasi krisis pada bumi yang baru diketahui hanya satu di Jakarta Raya ini. Jadi ada soal perubahan iklim itu dari apa? Salah satunya saya ceritakan tadi soal energi sebenarnya. Jadi soal pelepasan karbon di atmosfer kita yang kemudian membuat lapisan gas yang ada di bumi ini kemudian menjadi lebih tebal dan itu lebih menghangatkan di bumi. Baik sebenarnya, tapi kalau terlalu banyak karbon dioksida dan lain sebagainya itu membuat panas. Nah ketika panas sebenarnya ada banyak hal-hal. Salah satunya sebenarnya dicurigai pandemi ini itu keluarnya dari itu. Ada flu burung, ada flu babi, ada flu macam-macam jenis penyakit baru itu disebabkan adanya perubahan lingkungan sebenarnya. Dulu makhluk-makhluk kecil itu aman saja hidup di bawah bumi gitu ya, dengan suhu yang sedemikian rupa. Tapi begitu itu berubah, muncullah semuanya. Salah satunya adalah pandeminya sekarang. Dirasakan sebagai adanya ada perubahan di lingkungan, perubahan pada bumi ini. Secara keseluruhan. Jadi hari ini sebenarnya memang sangat spesial.
untuk kita semua untuk mengingat gitu. Ada situasi luar biasa. Saya jadi teringat kenapa Mas Jolodong tadi ngomong bencana itu loh. Jadi itu disaut mana kita itu sebenarnya menghadapi bencana itu kan harusnya kemudian ada upaya pencegahan, mitigasi lah dikenal, daripada upaya-upaya kemudian yang dilakukan teman-teman ini kan lebih banyak upaya emergency response atau tanggap darurat. Kesel lah itu tanggap darurat terus gitu ya. Padahal situasi-situasi itu kalau bencana alam sesungguhnya memang yang seperti kemarin misalnya gempa tektonik itulah bencana alam. Tapi bencana-bencana yang lain seperti lumpur bencana alam itu kan harusnya bisa dicegah gitu ya. Dengan perizinan yang lebih menghormati sebenarnya manusia yang tinggal di wilayah itu. Weh, kayak ono kampungnya nang kene. Aja dikei pengeboran nang wilayah itu karena apa? Yo resikonya seperti ini. Terusirlah sekitar 45.000 warga. Lu sampai ngusir 45.000 ya di zona tak kira. Kan gitu. Membuat orang stres, membuat orang mati dan sebagainya. Cuma diganti kalau tanahnya berapa cair? 120.000 untuk tanah sawah. Tapi 10 apa 120 itu. Kalau untuk tanah untuk bangunan 1,5. Kalau untuk tanah padatnya 1 juta. Terus minta tahu nanti selesai perkara. Sesederhana itu sebenarnya urusan industri itu memandang kita manusia ini. Korban yang nggak punya aset nggak dianggap korban, nggak punya hak. Kalau tidak punya aset, nggak punya sertifikat dan lain sebagainya itu dianggap bukan korban, nggak dihitung, sembarang kekar mungkin. Jadi kejam sekali sebenarnya industri itu terhadap kita semua. Kita semua yang harus menanggung resiko. Makanya sebenarnya sekarang itu dikembangkan yang namanya FPIC, Free Prior Informed Consent istilahnya. Tapi itu sebenarnya juga jadi memberikan persetujuan atas informasi yang diberikan terlebih dahulu. Seharusnya industri itu seperti itu, istilahnya sosialisasi paling gampang. Tapi sebenarnya nggak boleh ada sosialisasi, harus ada persetujuan. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, harusnya kan begitu, bukan dipaksa-paksa harus setuju. Itu harusnya proses awal untuk memulai sebuah kegiatan. Karena itu tadi, kalau untuk mau menghormati manusia keseluruhan ya harusnya melakukan upaya-upaya. Nah, saya kira ini yang menjadi penting ke depan ketika ada upaya-upaya penetrasi itu apa ya, upaya-upaya untuk melakukan kegiatan tertentu pada wilayah jaringan. Lebih kritis lah untuk melihat kesiapan atas perubahan-perubahan itu. Kalau enggak, misalnya Kalimantan Selatan lo banjir berang kabupaten, itu karena apa? Sejak zaman dulu misalnya pernah ada kejadian cuaca misalnya hujan begitu dahsyat jadi banjir seperti itu enggak. Jadi perubahan lahan itu menyebabkan daya dukungnya kemudian melemah. Jadinya apa? Lebih dari 10 kabupaten banjir itu kan luar biasa. Berapa orang yang sengsara, berapa orang yang harus mati dari itu. Piro sih untungnya negara dari kegiatan perkebunan atau pertambangan itu luar biasa. Jadi dibandingkan dengan keuntungan sebenarnya negara seperti Lapindo lah, setoran itu lah tahun 2005 itu 0%, 0 rupiah setorannya pada APBD bagi hasil dan macam-macam itu nggak ada. Nah, kita negara itu harus menanggung lebih dari 7 triliun atau lebih sekarang bahkan untuk menanggung itu semua. Jadi dibandingkan dengan misalnya kegiatan-kegiatan tertentu dibandingkan dengan resikonya, itu resikonya itu sebenarnya lebih besar, jauh lebih besar, lebih banyak dan lebih merusak. Nah daripada kena itu semua, yang namanya bencana itu pasti ada rumusnya. Bencana itu memang ada yang disebabkan oleh alam, tapi kebanyakan disebabkan oleh manusia, campur tangan manusia terhadap kondisi alam. Nah itulah kemudian terjadi bencana. Nah ketika itu bergumul jadi satu, misalnya di Kalimantan Selatan lahannya diolah alih sedemikian rupa tidak mampu lagi menahan hujan yang sama pada beberapa puluh tahun sebelumnya, ya selesai banjir. Saya kira ini menjadi penting kita memperingati Hari Bumi ini, mengingatkan kita semua bahwa ada tugas sebenarnya kita untuk menjaga alam ini secara agama khusus. Tapi sepanjang yang saya tahu kita memang ditugaskan untuk tidak melakukan kerusakan itu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita ya menjaga alam dan lingkungan ini agar kita tetap bisa memanfaatkan itu sampai panjang untuk menunjang hidup kita semua. Saya kira itu ikhtiar kita semua sebagai manusia. Selama-lamanya kita menjaga. Lalu memanfaatkan gitu ya. Memanfaatkannya juga harus berkelanjutan. Nah rumusnya berkelanjutan itu tadi. Kalau tidak berkelanjutan berarti ya itu destruktif, merusak. Kalau hanya umurnya 2 tahun menerima manfaat tapi kemudian merusak, itu merusak alamnya, selesai. Seperti misalnya industri apa yang banyak di sini, tebu misalnya,
tebu iki kayak apa sih kok dadi gemuk-gemuk dalam waktu 2 tahun 3 tahun. Tidak hanya tetes sebenarnya itu asam amino, sisa produksi asam amino, si pramin. Jadi gemuk-gemuk, tapi itu sebenarnya dia itu ngapun tadi ya. Sepanjang yang saya tahu itu saya pernah debat itu dengan orang yang membuang si pramin itu namanya, sisa produksi asam amino itu memang bekas tetes. Ambil unsur haranya sehingga kemudian tebu di masa-masa awal itu pasti sangat subur, tapi ya itu. Nah unsur haranya diserap sedemikian rupa ya, paling 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai. Setelah itu, waduh, injeksi lagi, setelah itu selesai. Akhirnya jadi apa? Jadi perumahan. Ya kan karena nggak bisa ditanami lagi. Orang sudah males mau dipulihkan lagi, wah dipakai secara alamiah, mesti ada kotoran hewannya, mesti ada, wah prosesnya. Orang itu kan tidak mau susah sekarang itu menunggu. Misalnya ada waktu yang dibutuhkan untuk alam itu sebenarnya untuk memulihkan diri. Kalau dulu tani kan ada masa-masa itu ya, masa tidak ditanam. Saya kira sekarang itu yang dilupakan adalah karena kita harus intensif. Ingat intensif. Intensif itu kalau tidak memperhatikan gaya hidup ya sudah selesai namanya. Sawah-sawah akhirnya membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Kimia penyakit ditambah akeh. Insya petani ini biaya produksi banyak, gampang rebon pas panen. Selesai. Akhirnya terus dibiti impor barang impor loh kita itu. Itu masalah yang luar, itu kerentanan yang luar biasa. Itu resiko-resiko ketika kejadian pandemi seperti ini. Ya, ketika misalnya negara-negara Amerika misalnya produsen gandum tadi misalnya menghentikan gitu ekspornya, selesai kita itu nggak ada yang makan lidah kita semua hampir sama-sama masa-masa krisis nggak ada beras mangan mie kan begitu, karena rasa apapun bisa didapatkan dari mie. Wah itu susah gitu, karena itu konstruksi dari industri pangan itu seperti itu. Ya nggak apa-apa gitu makan mie, tapi ya kita itu ini kan namanya tidak menghormati tadi aset lokal kita itu. Ada pangan lokal yang sedemikian luar biasa banyak, ono pluhung telo, ya bote, uwi, ya kanyong, larut macam-macam. Arek saiki terung enggak koyo ngono. Mas beler ditandur bae itu Mas. Ini produksi bote. Bote. Luar biasa, harus dikenalkan mulai kecil, dibalik sekarang pendidikannya. Jangan-jangan di sekolah juga baiknya ngapunten, jangan-jangan tidak dikenalkan. Padahal anak-anak jangan-jangan nggak tahu, dikira mangga itu menghasilkan beras. Kan ada jarak gitu pendidikan itu dengan lingkungan sekitar hidupnya. Itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Memang ya akhirnya memang harus mengintervensi dunia pendidikan, memfasilitasi bagaimana penghormatan atau pengetahuan mengenai lingkungan itu masuk sejak usia dini. Itu menjadi penting, dikenalkan saja terkait tumbuh-tumbuhan. Itu pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak. Itu pendidikan yang sangat luar biasa, mungkin tidak diajarkan di sekolah, tapi itu pengalaman di luar inilah. Nah guru yang sekolah terbaik itu kan ya di kita ini sebenarnya. Sekolah itu mungkin pendidikan formal dan itu tidak diajarkan. Saya kira ini menjadi PR kita semua gitu ya, untuk tetap mengembalikan bagaimana kita harus menyadari kita punya aset yang luar biasa, diberkahi kekayaan yang luar biasa itu bagi kita yang di Jawa ini terutama gitu ya, itu harus dioptimalkan sedemikian rupa dengan memperhitungkan keberlanjutan. Itu menjadi kunci penting, sehingga ketika kita menggunakan sesuatu yang tidak kira-kira mengancam keberlanjutannya, saya kira itu perlu dihindari, diminimalisir. Saya kira itu luar biasa. Selamat atas kegiatan buka puasa bersama ini Mas Sama. Terima kasih Mas. Terima kasih panitia yang lain. Saya kira ini kegiatan yang luar biasa. Semoga ke depan juga lebih lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.